Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fate dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 126. Beruang hitam eksplosif. Dialah yang harus membayarnya. Setelah mendengar kata-kata Aditya, para pengunjung kemudian melihatnya menatap Lintang dengan dingin. Seluruh pengunjung restoran mengerti apa yang sedang terjadi sekarang. Jelas bahwa Aditya membantu Andi melampiaskan amarahnya pada Lintang. Mungkin itu sebabnya dia membuat rencana untuk menjatuhkan Lintang. Seluruh keluarga Hermawan segera menunjukkan ekspresi kesal, seolah-olah hujan datang dari awan di sekitar mereka. Kau yang di sana, jika kau adalah pria sejati, berikan 10 miliar itu sekarang. Senyum dingin muncul di bibir Aditya. Tampak seolah-olah dia benar-benar telah menempatkan Lintang dalam situasi yang tak terhindarkan. Namun, pada kata-kata itu, Lintang hanya mengambil serbetnya untuk menyeka minyak di sekitar bibirnya. Dia kemudian menatap Aditya dengan geli. Dan bagaimana kalau aku bilang tidak? Tidak. Aditya tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Namun, tawanya mengandung sedikit rasa haus darah dan keganasan. Baiklah, jika kau tak mau membayarnya dengan uang tunai, maka baiklah. Aku hanya berharap kau bisa keluar dari sini nanti. Pada saat itu, Aditya langsung mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Senyum puas muncul di wajahnya ketika panggilan tersambung. Hei, beruang. Seseorang membuat keributan di restoranku. Bawa anak buahmu ke sini sekarang. Saat menyebut nama beruang, semua wajah pelanggan langsung pucat pasi. Suara obrolan ketakutan mulai meningkat. Kata-kata pengunjung bercampur satu sama lain. Beruang. Apa maksudnya beruang hitam? Pasti beruang hitam itu. Seluruh jalan ini adalah wilayahnya. Siapa lagi selain dia? Ya Tuhan. Rumornya dia bisa mengalahkan seekor beruang hanya dengan satu pukulan. Dan seluruh tubuhnya juga berwarna kecoklatan. Begitulah cara dia mendapatkan julukan, beruang hitam. Saat itu, dia menghadapi 20 atau 30 orang sendirian dan benar-benar menyapu mereka semua dengan pemilik jalan ini sebelumnya. Dia sangat biadab. Wajah para pengunjung segera berubah saat menyebutkan beruang hitam. Beberapa yang lebih pemalu menjadi pucat pasi karena ketakutan dan mereka berbalik untuk meninggalkan restoran itu. Itu belum semuanya. Diskusi pengunjung ini juga telah mencapai telinga keluarga Hermawan. Beruang hitam ini merupakan pria yang bisa mengalahkan seekor beruang hanya dengan satu pukulan dan melawan 30 orang sendirian. Liana dan keluarganya menjadi pucat karena terkejut mendengar tindakan beruang hitam yang sangat kejam dan biadab itu. Lintang. Liana tak bisa menahan diri untuk tak melihat Lintang. Kekhawatiran terpancar dari tatapannya. Lintang hanya tersenyum kecil. Sayang. Jangan khawatir. Bawa ibu dan ayah ke mobil dan tunggu aku di sana. Semuanya akan beres. Semuanya akan beres. Ekspresi ketidaksenangan dan penghinaan muncul di wajah Aditya ketika dia mendengar kata-kata Lintang. Dia segera berasumsi bahwa Lintang hanya menyombongkan diri. Di sisi lain, dia tak ingin menyeret Liana dan keluarganya ke dalam ini. Bagaimanapun, Andi masih menginginkan Liana. Jadi dia hanya berkata, "Pak, Nyonya, dan Nona Hermawan. Ini tak ada hubungannya dengan kalian. Jadi kalian bisa pergi sekarang." Mendengar ini, ekspresi khawatir muncul di wajah anggota keluarga Hermawan. Namun, mereka tahu bahwa Lintang pernah membasmi lebih dari 20 orang sendirian juga. Karena itu, mereka sedikit lebih nyaman tentang keselamatan Lintang. Baiklah, Lintang. Kami hanya akan membebanimu jika kami tetap di sini. Aku akan bawa ibu dan ayah ke mobil dan menunggumu. Setelah itu, Liana membawa orang tuanya dan meninggalkan restoran. Setelah mereka bertiga pergi, penghinaan di wajah Aditya semakin dalam. Dia memandang Lintang seolah-olah dia sedang menatap orang bodoh, seorang pria yang akan segera mati. Kalau kau ingin seseorang yang disalahkan, maka salahkan dirimu sendiri karena telah menyinggung temanku. Dia mungkin ingin melawanmu secara langsung. Namun, aku tak mau melakukan itu. Sekarang, aku yang akan mematahkan kakimu dan memberi tahumu kalau ada beberapa wanita yang tak layak untukmu. Mendengar kata-katanya, para pelanggan yang masih belum pergi menjadi heboh.
Betapa hinanya orang ini. Andi sendiri merupakan pria tak berguna yang mempermalukan dirinya sendiri dan melarikan diri dengan malu. Tetapi Aditya ini bahkan lebih tak tahu malu dan tercela karena berniat menggunakan metode kekerasan seperti itu untuk membantu temannya mengejar istri pria lain. Pada saat itu, sebelum Lintang bisa mengatakan apa-apa, suara kendaraan yang direm mendadak tiba-tiba memekik dari luar restoran. Cit! Semua orang memperhatikan ketika pintu 3 mobil van yang berhenti di sana tiba-tiba terbuka. Lebih dari 10 pria kekar keluar, dengan pisau di tangan mereka. Mereka sangat besar dan tangguh, seolah-olah mereka seperti tank berjalan, terutama yang memimpin mereka. Semua, yang tingginya hampir 2 meter, otot-otot yang cukup besar itu menonjol dari seluruh tubuhnya. Tampak seakan-akan bisa merobek pakaian pria itu kapan saja. Saat melihat pria ini, seluruh pengunjung memucat ketakutan. Dia, beruang hitam yang terkenal itu. Siapa yang berani membuat masalah di wilayahku? Hah! Saat beruang hitam memasuki restoran, raungannya bergema di seluruh bangunan seperti gemuruh guntur, menyebabkan telinga para pengunjung berdenging. Aditya sangat gembira melihat pemandangan ini. Dia buru-buru bergegas dan menyapanya. "Choi, kau datang juga." Pada saat itu, Aditya menunjuk ke Lintang dan berkata dengan tidak menyenangkan. "Itu orang itu. Suruh dia bayar 10 miliar. Kalau tidak, patahkan kakinya." Mendengar kata-kata itu, beruang hitam dan anak buahnya segera melihat ke arah Lintang. Setelah melihat betapa kurus dan lemahnya penampilan Lintang dan bagaimana dia terlihat seperti mahasiswa, sekelompok pria kekar ini tertawa terbahak-bahak. Hanya bocah kecil ini, dia bahkan tak layak untuk dipikirkan. Sedikit kekejaman bersinar di mata beruang hitam. Dia segera melangkah maju menuju Lintang. Namun, tepat pada saat itu, sebuah tangan terulur dan meraihnya, menghentikannya seketika. "Choi, tunggu," kata seorang pria yang tampak kuat dengan potongan rambut datar. "Hah?" Beruang hitam tertegun sejenak sebelum dia berbalik untuk bertanya dengan bingung. "Elang, apa yang kau lakukan?" Mendengar kata-kata itu, pria berotot bernama Elang hanya mengamati Lintang. Keterkejutan dan kebingungan terpancar dari matanya. "Choi, orang ini kayaknya familiar. Kayaknya aku pernah melihatnya beberapa waktu yang lalu. Tetapi aku hanya melihatnya dari jauh." Sepertinya Pak Andi membungkuk padanya. "Apa?" Saat kata-kata itu keluar dari mulut Elang, beruang hitam dan yang lainnya langsung membeku. Namun, mereka tertawa terbahak-bahak begitu mereka tersadar kembali. "Hahaha, Elang. Apa kau gila? Menurutmu siapa saudaraku itu? Dia bahkan tak akan memusingkan seseorang seperti Prabu Kartawiraja di kota Jakarta ini. Bocah ini pikir dia siapa?" Beruang hitam benar-benar tak percaya. Baginya, saudaranya benar-benar konglomerat di kota Jakarta. Jadi mengapa dia harus tunduk pada orang lain? Terutama kepada seorang pemuda kecil yang kurus kering ini. Lucu sekali. Dia bukanlah satu-satunya yang berpikir begitu. Aditya tersenyum mengejek sambil menunjuk Lintang dengan menghina. Dia berkata kepada beruang hitam dan anak buahnya, "Choi, pria itu cuma menantu rumahan. Dia orang lemah yang hidup dari uang istrinya. Bagaimana mungkin dia mengenal seseorang seperti Pak Andi? Seseorang yang mengandalkan uang istrinya." Mendengar kata-kata itu, rasa haus darah di wajah beruang hitam semakin bertambah. Aku sangat benci mainan anak kecil. Pasukan, habisi dia." Setelah mendengar kata-kata beruang hitam, puluhan pria yang memegang pisau itu menggeram dan meraung saat mereka mengangkat senjata mereka dan menyerang Lintang. Hujaman parang mengiris dan menebas Lintang dengan gila-gilaan, seperti badai salju. Para pelanggan menjadi pucat pasi karena ketakutan saat melihat pemandangan itu. Lintang harus diselamatkan. Mereka tak bisa membayangkan bagaimana seorang jenius dengan bakat piano seperti itu sekarang akan dicincang abis. Yang penakut bahkan tak tahan untuk terus menyaksikan adegan ini. Namun, saat itu, sinar dingin berkilauan di mata Lintang. "Cuma itu yang kalian punya." Dengan begitu, dia menghentak meja dengan marah. Meja itu segera bergetar, menyebabkan pisau makan di atasnya terbang dalam sekejap. Tangan Lintang dengan cepat melesat dan menangkap pisau makan itu. Kemudian, dia mengiris dengan brutal pada sosok-sosok yang melonjak ke arahnya.
Kecepatannya secepat kilat. Lintang sangat cepat sehingga gerakannya bak lambang kecepatan. Ketika tangannya akhirnya berhenti, pemandangan yang membuat orang tak percaya muncul.